Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Cie udah naik kelas ya, dari kelas 7 ke 8. Semangat terus ya. Belajarnya walaupun online lagi, kita harus berdoa, kita harus berusaha tetap patuhi protokol kesehatan biar kita bisa belajar di sekolah. Masa iya sih? Bakal 2 tahun coronanya gitu, janganlah, semoga cukup di kelas 7 saja, kelas 8 kita bisa masuk offline. Oke, aminin ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan dulu ya materi yang akan keluar di semester ini ya, tentunya dengan saya Bu Yuli ya, atau Miss Yuli. Eh, Materi yang akan dibahas di semester ini berkaitan dengan penjajahan. Nah, apa yang kamu pikirkan tentang penjajahan? Apa yang kamu eh, apa yang keluar dari pikiran kamu tentang penjajahan? Gitu. Belanda, oke. Jepang boleh, gitu ya. Apalagi mungkin juga tentang sebutan penderitaan iya ya. Jadi seperti itulah yang kita tahu ya. Walaupun kalian baru benar-benar tahu ya, nanti akan saya sebutkan gitu ya. Kenapa bisa mereka datang ke Indonesia? Apa yang membuat mereka datang? Terus prosesnya apa aja? Apakah kita awalnya menerima dengan senang hati, ada bule masuk gitu kan, ada orang asing masuk gitu, atau kita langsung melakukan perlawanan? Ya, perlawanannya apa aja kalau kita menggunakan perlawanan? Itu akan kita kupas tuntas di kelas 8 ini. Oke, nah, materi yang akan pertama dibahas berkaitan dengan perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ini luas sekali. Perkembangan itu berarti dari awal sampai akhir. Seperti itu ya. Nah, kenapa bisa mereka datang ke Indonesia? Indonesia itu kan bagian dari Asia. Asia itu kan daerah dunia timur. Barat itu berarti Eropa gitu kan. Kalau timur ya berarti Asia gitu ya. Yang mendorong mereka datang ke dunia timur atau ke Asia adalah yang pertama, iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Mereka udah berkembang, teknologinya udah bagus, sehingga mereka sudah bisa membuat kompas. Kompas itu berarti kan bisa menunjukkan arah gitu. Selain mereka menggunakan kompas, tentunya kapal-kapal mereka pun udah canggih itu ya, walaupun nggak secanggih kapal sekarang. Artinya kapal mereka itu ketika terkena badai setidaknya masih tetap bisa bertahan gitu. Wah, berarti kapalnya kuat gitu kan. Bayangin aja ini ya, orang-orang zaman dulu datang dari Eropa ke Asia gitu. Kalau zaman sekarang kan Eropa Asia ya kalian tinggal menggunakan pesawat gitu kan. Zaman dulu belum ada, adanya cuma kapal gitu. Kalaupun sekarang gimana, zaman sekarang kan juga masih ada kapal antar negara, bahkan antar benua ada, tapi kapalnya nggak secanggih zaman sekarang. Dulu itu berarti kita bisa mengakui kehebatan orang-orang zaman dulu ya, ke luar benua ya, menggunakan kapal yang teknologinya yang zaman dulu udah paling hebat, tapi kalau dibandingkan zaman sekarang lebih hebat zaman sekarang gitu ya. Terus yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo. Marco Polo ini adalah tokoh ya, tokoh penjelajah dari Eropa, dan dia menggambarkan dengan menulis buku akan kekayaan dunia timur, berarti akan kekayaan daerah Asia gitu ya. Kaya apa? Kaya dengan sumber daya alam. Tentunya kalian sudah masih ingat ya tentang pelajaran IPA zaman SD gitu ya. Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam gitu ya, baik yang diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui ya gitu ya. Jadi mereka tertarik datang ke sini. Nah, tulisan-tulisan Marco Polo ia tuliskan dalam bukunya, judulnya adalah Imago Mundi, artinya adalah citra dunia, dan juga Emilian ya, Emilian ya, sejuta keajaiban gitu ya. Nomor tiga adalah jatuhnya kota Konstantinopel oleh Turko Ismani, pimpinan Al-Fatih pada 1435. Jadi di tahun 1435
itu Romawi Timur, ibu kota Romawi Timur yaitu kota Konstantinopel itu dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga bangsa-bangsa barat yang biasa berjual atau berdagang atau bertransaksi di kota ini yang datang itu kemudian mau nggak mau harus pergi ke dunia timur, ke kota asal rempah-rempah atau kota negara asal sumber daya alam yang melimpah. Jadi tidak ke kota Konstantinopel lagi gitu ya, karena memang Turki Utsmani ini menutup perdagangan internasional dengan barat gitu ya. Kemudian yang keempat, keinginan untuk mewujudkan semboyan ya, ini ya 3G. G yang pertama adalah gold, glory, dan gospel. Artinya apa? Ada di sini. Gold itu berarti mencari kekayaan. Jadi keinginan untuk mewujudkan kekayaan gitu bagi suatu negara. Terus yang glory itu berarti kejayaan. Kalau kaya ya harus juga jaya, menang gitu ya. Terus bisa juga dengan menguasai suatu kerajaan, menguasai suatu negara gitu. Bukan hanya ekonominya aja yang dikeruk, bukan hanya goldnya aja yang dikeruk kekayaan jadi kaya mereka, tapi juga politiknya, pemerintahannya yang mereka kuasai. Gospel itu berarti misi menyebarkan agama Kristen. Jadi kan memang Barat ya, Barat punya misi reconquista gitu. Jadi karena waktu itu kan sedang juga terjadi perang salib antara bangsa Islam, masyarakat Islam dengan bangsa Kristen gitu ya. Dari situ bangsa Barat yang Kristen itu pergi kemanapun mereka datang, kemudian ada misi untuk menyebarkan agama Kristen. Itu gospel gitu ya. Termasuk di Indonesia ada agama Kristen ya dibawa oleh bangsa Barat saat itu gitu ya. Next, bentuk-bentuk kolonialisme. Nah, nanti kan kita belajar tentang kolonialisme ya. Kolonialisme itu berasal dari kata koloni. Bahasa Latinnya itu colonia, yang berarti tanah pemukiman atau tanah jajahan. Nah, bentuk koloni itu ada 3 ya. Nah, koloni penduduk, koloni deportasi, koloni eksploitasi. Kalau koloni penduduk itu berarti sejumlah besar warga negara asal menduduki daerah baru dan mendesak bahkan memusnahkan penduduk pribumi. Jadi dipusnahkan, benar-benar nggak ada tuh penduduk pribuminya, udah nggak ada. Contohnya kayak bangsa Eropa datang ke benua Amerika. Dulu Amerika bukan sama Amerika sekarang. Amerika sekarang tuh bule-bulenya ya sama kayak bule Eropa kan, gitu ya. Ada negronya, berarti memang negro zaman dulu kan dibawa kan sebagai seorang budak gitu. Nah, kalau bangsa asli Afrika itu ada suku Maya, Inka, Aztec, Indian gitu kan. Itu menjadi minoritas, bahkan udah kemungkinan udah nggak ada gitu ya. Sekarang benar-benar penduduk pribuminya udah nggak ada gitu ya. Penduduk penduduk pendatang justru yang dari barat yang menguasai benua Amerika gitu, apalagi Amerika Utara ya, Amerika Selatan juga sih ya gitu ya. Jadi itu namanya koloni penduduk ya, tanah pemukiman, tanah jajahan yang dilakukan oleh bangsa barat di benua Amerika. Terus koloni deportasi itu berarti pendudukan yang dilakukan oleh suatu negara sebagai tempat pembuangan warganya berstatus narapidana. Ini kasusnya sama seperti benua di Australia ya. Benua Australia itu adalah narapidana Inggris yang dibuang gitu ya ke benua Australia. Makanya Australia itu kan sebenarnya bukan bukan orang bule di sana gitu. Suku asli Australia kan aborigin, kamu pasti udah pernah belajar itu kan. Nah, suku asli itu terdesak ya karena waktu itu dikuasai oleh Inggris, daerah Australia itu gitu. Oleh Inggris itu dijadikan daerah tahanan atau tawanan penjara ya, penjara para tahanan Inggris gitu. Jadi lah sampai sekarang ya Australia isinya bule. Terus kemudian ada bangsa barat maksudnya koloni eksploitasi. Di sini koloni yang dimaksud adalah pendudukan di dalam suatu negara guna mendapatkan kekayaan alam. Ini sangat mirip dengan kolonialisme yang ada di Indonesia oleh Belanda, oleh bangsa-bangsa barat lainnya ya. Karena memang mereka menduduki Indonesia itu tujuannya adalah untuk mengeruk kekayaan alam. Beruntunglah kita sudah lepas dari mereka gitu kan.
Jadi tidak menjadi seperti nasibnya Amerika ya, bahasa pribumi masih tetap ada gitu kan, digantikan oleh bule gitu atau orang barat, tidak ya, bersyukurlah kita masih bisa ya. Next, kemudian bentuk-bentuk imperialisme. Nah, tadi kan kolonialisme, ya, tanah jajahan, sekarang ke imperialisme. Imperialisme itu berasal dari kata imperator, artinya itu memerintah. Emperor itu kan pemerintahan gitu kan. Bentuk-bentuk imperialisme itu berdasarkan ada waktu, ada tujuan. Kalau yang waktu itu ada kuno, ada modern, ya. Imperialisme berdasarkan waktu. Kalau kuno itu ancient imperialism, sedangkan kalau modern ya modern gitu kan. Kalau kuno itu didasari atau didorong oleh semangat 3G. Tadi kan kita sudah bahas ya 3G itu apa aja arti-artinya. Gold itu kekayaan, glory itu kejayaan, ya. Gospel itu adalah menyebarkan agama Kristen. Negara penganut ini adalah Spanyol sama Portugis. Ini bahkan negara yang mengawali penjelajahan gitu, mengawali datang ke dunia timur tuh ya Spanyol sama Portugis gitu ya. Inilah imperialisme kuno. Jadi fokusnya itu masih 3G. Nah, setelah ada revolusi industri, baru berganti menjadi imperialisme modern. Apa sih revolusi industri? Revolusi industri itu adalah perubahan signifikan terhadap teknologi-teknologi yang berhubungan dengan ekonomi dunia, gitu. Yang tadinya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin, gitu ya. Itu revolusi industri gitu. Jadi yang di pabrik-pabrik itu harus menggunakan tenaga manusia banyak sekali. Ketika sudah ada mesin, mereka jadi tidak menggunakan tenaga manusia. Jadi mesinnya itu atau teknologinya itu berkembang gitu ya. Itulah muncul nantinya sebutan imperialisme modern jadinya. Imperialisme ini didorong oleh masalah yang berhubungan dengan industri ya. Seperti bahan baku, pemasaran, investasi. Jadi imperialisme modern itu berkembang nih kan setelah revolusi industri. Pelopor revolusi industri ini Inggris. Jadi kalau yang kuno itu Spanyol, Portugis, kalau yang imperialisme modern itu Inggris gitu ya. Kenapa bisa Inggris? Karena memang revolusi industri terjadi di Inggris. Jadi revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris. Kenapa Inggris? Karena Inggris itu yang pertama ya. Negaranya itu kaya, ya, sumber daya alamnya banyak gitu kan. Dia adalah negara yang paling banyak menguasai daerah-daerah potensi di dunia. Jajahannya banyak Inggris itu, ya. Yang kedua adalah para para ilmuwan di Inggris itu disokong oleh pemerintah, oleh ratu ya, oleh ratu dan raja Inggris gitu. Jadi istilahnya kayak diberi beasiswa, diberi alat-alat penunjang biar mereka itu bisa berkembang gitu ya. Tuh, contohnya maksudnya seperti itu. Imperialisme modern sama kuno itu bedanya. Kalau yang kuno fokusnya masih 3G ya, masih kuno lah ya, fokusnya ke kekayaan. Kalau yang modern itu fokusnya udah maju berkaitan dengan pabrik ya atau industri gitu ya. Kalau ini apakah di sini tidak pabrik? Di sini tuh maksudnya kalau 3G itu adalah mengambil bahan baku diolah di negaranya dia sendiri, tidak diolah di negara jajahan gitu. Misalkan kayak Belanda panen tebu, nah tebu gula gitu, dan dipasarkannya pun di luar gitu ya. Dan fokusnya masih sangat kuno ya kalau imperialisme kuno. Next, kemudian imperialisme berdasarkan tujuan itu ada imperialisme politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer gitu. Nah, tujuannya itu kalau yang politik ya memang mengarah ke upaya untuk menguasai seluruh kehidupan politik negara lain. Jadi imperialisme itu kan memerintah ya, menguasai kehidupan politik. Jadi kalau ekonomi berarti menguasai kehidupan ekonomi, kalau kebudayaan berarti jiwa di negara jajahan itu ya, luar dalamnya itu diubah menjadi seperti bangsa yang menjajah gitu ya, kebudayaannya itu diganti ya kan, diubah, maka perubahan kebudayaan bangsa itu ya. Terus kemudian militer, jadi menguasai
daerah-daerah dari negara lain yang dianggap strategis menggunakan kekuatan militer, biasanya membangun pangkalan militer gitu. Terima kasih.